Alhamdulillah timnas Indonesia pada hari ini bisa meraih hasil yang maksimal vs China. Ini kabar yang kita tunggu-tunggu ya guys ya. Alhamdulillah. Jadi hasil positif ini berdampak kepada klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia. Indonesia dipastikan lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Skor 1-0 Indonesia vs China berdampak kepada klasemen kita. Oke. Dan gol tadi dicetak oleh Romeni di menit ke-45 yang hasil dari penalti. Dan penalti itu diperoleh dari kesalahan pemain China yang melanggar Ricky Kambuaya. Sehingga wasit pun tidak langsung menunjuk kotak penalti, tapi di situ masih ada cek VAR. Nah, dari cek VAR tersebut itu memang murni dari wasit pemandu dari VAR. Dan di sini saya cukup kaget dengan penampilan timnas ya. Mereka bermain cukup baik ya. Perlu kita sadari bahwasanya timnas Indonesia untuk pemainnya banyak pemain debutan ya. Seperti Beckham Putra. Meskipun Beckham Putra masuk di babak kedua di menjelang menit-menit akhir, tapi dia bisa mempersembahkan penampilan yang cukup bagus ya. Dia masuk setelah dia menggantikan ya. Jadi Beckham Putra masuk ke 74 ya. Meskipun dia masuk sebagai pemain pengganti, tapi yang saya lihat tadi Beckham Putra bermain yang dengan cukup baik. Dia bermain seperti tidak ada tekanan. Dia seperti bukan pemain debutan ya. Sangat baik. Dia percaya diri dengan cukup bagus. Mantap ini Beckham Putra. Dia berperan sebagai gelandang tengah untuk menggantikan sang profesor yakni Tom Haye di menit ke-74. Dia masuk sebagai pengganti Yakob Sayuri. Yang notabene Yakob Sayuri merupakan pemain winger sayap kanan. Sedangkan Beckham Putra masuk menggantikan Yakob Sayuri untuk ditunjuk sebagai pemain gelandang tengah ya, untuk menggantikan posisi dari sang profesor Tom Haye. Mantap. Saya nggak nyangka ya Beckham Putra tadi bisa bermain seperti ini. Asli. Ini pemain debutan loh ya. Beckham Putra pemain debutan. Tapi dia memiliki mentalitas yang cukup tinggi, memiliki mental yang cukup kuat sehingga tadi pas vs China ya, yang notabene China merupakan tim hebat dan kita di sini dituntut harus menang. Tapi Beckham Putra bermain seolah-olah tidak ada tekanan yang harus difikirkan. Dia bermain seperti apa adanya ketika dia di Persib. Weh, ngeri. Mantap sekali Beckham Putra. Mantap. Semoga hal ini menjadi dampak positif untuk karir Beckham Putra ke depannya ya. Dan untuk timnas Indonesia masih ada satu match, ini melawan Jepang. Yang notabene-nya di sini kita tidak harus merebutkan kemenangan. Notabene-nya karena kita sudah tersingkir untuk merebutkan posisi kedua untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Karena apa? Karena posisi kedua sudah dikunci oleh Australia. Yang dimana Australia sekarang ini mengoleksi 16 poin ya. Setelah tadi menang dari Jepang, tadi dia menang dramatis 1-0. Sehingga itu sudah menutup kemungkinan kita untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi kita cukup realistis karena kita
tetap bisa lolos ke ronde keempat. Ini sudah dipastikan ya. Karena apa? Cina poinnya 6, Bahrain poinnya 7, dan jika Bahrain nantinya menang, poinnya akan 10. Dan Cina, jika di match terakhir dia menang, maka poinnya 9. Jadi untuk posisi ketiga ini sudah dikunci oleh timnas Indonesia. Dan juga masih ada kemungkinan sih Arab Saudi juga ada kemungkinan untuk bisa menyalip poin dari timnas Indonesia. Tapi it's fine lah. Itu sudah tidak diperlukan lagi karena kita sudah positif untuk lolos ke ronde 4. Kita positif lolos ke ronde 4. Tapi ingat ya, di sini kita akan melawan tim dari negara Arab, yang dimana track record kita ketika bertemu negara-negara Arab itu kita mentalnya terganggu, pesimis. Jadi ini PR buat kita. Kita selalu ketemu tim-tim yang notabene selalu ada di luar kawasan Asia. Dan sekarang kita bertemu, jika nanti kita bertemu dengan seperti Qatar, Irak, ataupun siapa nanti yang lolos ke ronde 4, itu semua negara-negara Arab. Kita harus bisa melihat celah dari negara Arab sehingga perjalanan kita di ronde 4 bisa tokcer, bisa mulus. Bismillah. Oke. Jadi kita sudah pasti lolos ke ronde 4 ya. Untuk posisi kedua runner up ini sudah tidak bisa. Ya kita realistis bahwasanya kita lolos ke ronde 4. Dan kita harus berjuang mati-matian di ronde 4 untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Oke, bismillah kita bisa di ronde 4 nanti memaksimalkan setiap match agar bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, sekitar aja video saya kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Dan tunggu jawaban saya dan tunggu jawaban saya untuk menjawab pertanyaan kalian. Oke, see you next time and bye. Salam satu nyali. Wani.